Gempa magnitudo 7,6, BMKG keluarkan peringatan dini tsunami. "28 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Joel Thanos. Menduk bangga sebut 1,3 juta ibu hamil menyusui dan balita terlayani MBG. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi Senin 13 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewo, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Gempa tektonik bermagnitudo 7,6 dilaporkan terjadi di Filipina, tepatnya di perairan laut dekat Mindanao. BMKG merilis dampak gempa ini berpotensi tsunami di beberapa wilayah di Sulawesi Utara, di antaranya di Kabupaten Talaut dan Kabupaten Sangihe. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Manado mengeluarkan peringatan potensi tsunami pasca terjadinya gempa tektonik dengan magnitudo 7,6 di perairan sekitar Mindanao, Filipina pada Jumat pagi pukul 09.43 WITA. Kepala BMKG Stasiun Manado Tony Agus Wijaya bilang, dampak gempa di Filipina ini berpotensi menyebabkan adanya tsunami di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, seperti di Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Sangihe, Kota Bitung hingga Minahasa Selatan. Namun ketinggian tsunami diperkirakan hanya 50 cm. Hingga Jumat siang pukul 12.00 WITA peringatan dini tsunami belum dicabut. Jadi hari ini terjadi gempa bumi tektonik dengan magnitudo 7,6. Gempa ini berpotensi tsunami. Sumber gempanya adalah di Filipina, di dekat Davao. Gempa ini berpotensi tsunami di beberapa wilayah Sulawesi Utara seperti di sekitar Talaut, kemudian juga di sebagian sisi utara dari Sulawesi Utara seperti Bitung dan juga Minahasa Selatan ada potensi tsunami. Tapi level tsunami-nya hanya di tingkat waspada atau sekitar ketinggian maksimumnya adalah kurang dari setengah meter. Nah, saat ini terus kita pantau, mudah-mudahan tidak ada dampak yang signifikan ke wilayah Sulawesi Utara. Masyarakat sudah kita himbau agar sesaat menjauh dari pantai, menunggu sampai peringatan dini tsunami ini diakhiri. Kemudian karena gempanya relatif jauh dari Sulawesi Utara, sehingga gempa ini hanya dirasakan di sekitar Talaut, Sangihe di tingkat 4 mmi intensitasnya, seperti ada kendaraan berat yang lewat begitu. Kemudian di Manado di tingkat 2 hingga 3 mmi intensitasnya. Sementara itu dari pantauan Kompas TV di salah satu pusat kota Manado, aktivitas masyarakat relatif normal. Tidak ada kepanikan warga karena dampak gempa terasa tidak signifikan. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dampak gempa magnitudo 7,6 yang terjadi di Filipina terasa hingga di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu di Pulau Karatung, Kabupaten Kepulauan Talaut, yang merupakan pulau kecil dan masuk wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Inilah visual suasana di Pulau Karatung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara yang dikirim Camat Nanusa Alfred Monto untuk Kompas TV. Pulau ini merupakan salah satu pulau kecil dan perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Jumat siang, pasca peringatan dini tsunami dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, aktivitas warga di pulau kecil ini relatif normal. Sekitar pukul 09.43 WITA, sebagian warga sempat merasakan adanya getaran gempa, namun tidak terjadi kepanikan terutama di lokasi-lokasi seperti sekolah ataupun perkantoran. Dan Ramil 13-12-06 Nanusa Letu Infantri Jelno Ratu Matoneng bilang, sesaat setelah menerima informasi peringatan dini tsunami dari BMKG, pihaknya langsung memberikan instruksi kepada masyarakat agar menghindari aktivitas di sekitar pesisir pantai.
Para nelayan pun diminta untuk tidak melakukan aktivitas melaut sampai ada instruksi lebih lanjut dari otoritas terkait. Jadi kami menginformasikan tentang dampak gempa Filipina yang terjadi di wilayah Kecamatan Nanusa. Gempa tersebut ada masyarakat sebagian bisa merasakan goyangan gempa tersebut. Namun ada juga masyarakat yang tidak merasakannya. Bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan, sebagian tidak merasakan. Namun masyarakat yang posisinya duduk itu dapat merasakan goyangan gempa tersebut. Kami sempat mendengar bahwa di wilayah kami ini sudah terjadi tsunami. Itu berita yang kami dengar, yang kurang lebih 1,5 meter air laut meluap. Padahal berita itu tidak terjadi. Yang kami rasakan cuma air yang surut pada saat memang waktunya surut. Nah, lalu langkah yang kami lakukan adalah memberikan peringatan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Nanusa khususnya di Pulau Karatung agar selalu waspada jika ada kemungkinan gempa susulan. Ada beberapa titik ketinggian yang kami sudah sampaikan kepada masyarakat. Jika ada tsunami, maka titik tersebut akan menjadi tempat untuk berlindung. Adapun dampak gempa magnitudo 7,6 yang berpusat di Laut Filipina dekat Mindanao ini diproyeksikan oleh BMKG akan menyebabkan tsunami minor dengan tinggi gelombang 50 cm di beberapa wilayah di Sulawesi Utara seperti diantaranya Kabupaten Kepulauan Talaut, Sangihe, Bitung hingga Minahasa Selatan. Peringatan dini tsunami dikeluarkan BMKG terhitung pukul 09.43 WITA hingga sekitar pukul 14.25 WITA. Peringatan dini tsunami dari gempa di Mindanao, Filipina ini sudah diakhiri pada pukul 14.25 WITA tadi, sehingga kondisi kembali normal kembali, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Kita bersyukur gempa ini tidak ada dampak yang signifikan, tidak ada kerugian dan yang lainnya, dan tsunami yang terdeteksi hanya kategori tsunami minor, ketinggian 17 cm di sekitar Talaut, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan selalu mengikuti informasi dari BMKG apabila ada update-update kebencanaan gempa dan cuaca. Dilaporkan tidak ada kerusakan akibat dampak gempa Filipina di wilayah Kepulauan bagian utara dari Provinsi Sulut. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 11 unit rumah di asrama POM TNI Kodam 13 Merdeka di Kelurahan Pakoa, lingkungan 1, Kecamatan Wanea, terbakar Kamis siang. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan arus pendek listrik atau korsleting. Kebakaran di kompleks asrama POM TNI Kodam 13 Merdeka di Kelurahan Wanea, lingkungan 1, Kecamatan Wanea, Kota Manado ini terjadi sekitar pukul 11.53 WITA. Sebanyak 11 rumah dilahap si jago merah. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar material rumah terbuat dari kayu. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi untuk memadamkan api. Selain rumah, 2 unit motor dan 1 mobil juga ikut terbakar dalam insiden tersebut. Kebakaran terjadi diduga akibat arus pendek listrik atau korsleting. Tadi laporan kebakaran di rumah asrama POM Wanea lingkungan 1, Kecamatan Wanea, sekitar jam 11.53 di kami tiba 11.59 di sini atau 57 kurang lebih. Jadi ada 11 rumah yang terbakar, 9 yang belum. Kami menurunkan 6 armada beberapa kali bolak-balik pemadaman. Saat ini dalam proses pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 9 keluarga yang merupakan korban kebakaran asrama TNI di Kelurahan Pakoa, Kota Manado menerima bantuan dari Kodam 13 Merdeka. Bantuan tersebut diserahkan Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto pada Jumat sore. Kasdam 13 Merdeka Brigjen TNI Justinus Nono Yulianto menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran asrama TNI di Kelurahan Pakoa, Kota Manado. Bantuan ini diserahkan di kompleks asrama TNI Kelurahan Pakoa, tempat sebagian korban mengungsi sementara. Bantuan yang diserahkan berupa peralatan rumah tangga serta bantuan finansial bagi 9 keluarga terdampak.
Penanganan pasca kebakaran akan segera dilakukan secepatnya oleh Kodam 13 Merdeka sesuai perintah Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Kodam 13 Merdeka juga menyediakan unit rumah sementara untuk tinggal sembari menunggu rehab rumah dilakukan. Dan ini tentunya tidak kita harapkan. Ini juga sudah kami laporkan oleh Bapak Panglima, Pangdam juga sudah melaporkan ke pimpinan. Nanti kita tentunya ada perhatian juga, ya, ada perhatian dari pimpinan untuk akan diperbaiki. Termasuk kita juga tadi lihat sendiri, kita juga memberikan bantuan kepada keluarga korban, baik berupa alat perabotan rumah tangga maupun finansial juga kita bantu untuk supaya tetap semangat. Mudah-mudahan dengan musibah ini kita juga diberikan yang terbaik, kita harus ikhlas, kita harus sabar. Ini semua adalah cobaan, ya mudah-mudahan ada hikmah di balik semuanya itu. Para korban berharap langkah penanganan pasca kebakaran bisa berjalan sesuai rencana dan mereka bisa kembali menempati rumah setelah renovasi rampung. Ya, harapannya kami bisa tempat tinggal juga boleh ini baik segera, baru dipermudah untuk pengurusan surat-surat. Oke, tapi tadi sudah dibantu juga kan disampaikan oleh Danpom untuk pengurusan surat-surat yang terbakar. Minta surat dari keterangan dari kesatuan. Kebakaran kompleks asrama TNI Pakoa ini menghanguskan 11 unit rumah. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi rekonstruksi kasus pembunuhan Joel Thanos akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Polda Sulawesi Utara pada Jumat siang melakukan reka adegan atau rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Joel Thanos. Sebanyak 28 adegan diperagakan oleh 3 tersangka. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap korban Joel Thanos digelar di tempat kejadian perkara di Kelurahan Sario Utara, lingkungan 1 Kota Manado. Tampak ratusan warga memadati lokasi ini untuk melihat langsung jalannya proses rekonstruksi. Rekonstruksi melibatkan tim Resmo Polda Sulut, Inavis, serta jajaran kepolisian lainnya untuk memperjelas kronologi dan peran masing-masing tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Dalam rekonstruksi ini, polisi menghadirkan 3 tersangka, yaitu AR, AC, serta ES, dan 17 saksi lainnya. Dalam reka adegan ini, para tersangka memperagakan 28 adegan. Di adegan ke-25, korban Joel Thanos meninggal dunia karena mengalami tikaman di dada sebelah kiri yang dilakukan oleh tersangka utama ES. Tadi seperti sudah rekan-rekan saksikan tadi, pelaksanaan rekonstruksi yang sudah dilakukan terkait dengan perkara pembunuhan, sebagaimana diatur di pasal 338 KUHP di sana. Tujuan rekonstruksi itu adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan persesuaian petunjuk dan juga persesuaian dengan alat-alat bukti yang lain untuk nanti memberikan keyakinan kepada hakim dalam hal nanti proses peradilan. Selain warga, keluarga korban Joel Thanos juga hadir dalam rekonstruksi dan mereka berharap agar para tersangka bisa dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, sebagai keluarga opak dari Joel melihat tadi proses rekonstruksi itu adalah proses yang dilaksanakan polisi, tapi kami keluarga tentu mengharapkan para pelaku itu dapat dituntut sesuai dengan perbuatan mereka. Apalagi kan yang pelaku utama itu sudah ketiga kali melakukan. Kami melihat pekerjaan polisi sudah berjalan dengan baik, tapi selanjutnya kami berharap supaya para pelaku ini mendapatkan ganjaran yang setimpal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang KUHP pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, meski telah dilakukan himbauan untuk tidak parkir di sembarangan tempat, namun kendaraan bertonase besar tetap memanfaatkan ruas jalan untuk menjadi tempat parkiran. Satlantas Polres Bitung mengaku akan melakukan tindakan tegas bagi kendaraan yang melanggar aturan. Sejumlah titik ruas di Jalan Kota Bitung masih tetap menjadi tempat parkiran kendaraan yang bertonase besar. Padahal tindakan tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Bitung bersama tim gabungan telah melakukan penertiban parkiran liar di sejumlah titik dan disertai pemberitahuan agar tidak parkir di sembarang tempat. Namun hingga saat ini masih ada kendaraan yang parkir secara liar. Kasatlantas Dwi Dea Anggraini menegaskan akan menindak tegas kendaraan yang kedapatan masih parkir sembarangan di ruas jalan utama Kota Bitung. Kalau selama 1 minggu ini kan kita sifatnya bersifat himbauan, yang mana kita lakukan kegiatan tersebut persuasif. Namun apabila di kemudian hari kendaraan-kendaraan tersebut masih melakukan kegiatan berulang, meletakkan kendaraan tidak sesuai tempat parkir gitu kan, ataupun parkir liar, ya kita akan melakukan tindakan tegas. Kami dari aparat kepolisian akan melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang ada. Selain menertibkan parkiran liar, Satlantas Polres Bitung juga rutin melakukan patroli penertiban pelanggaran secara kasat mata, seperti kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 2 orang, knalpot borong, serta pelanggaran lainnya yang terpantau. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, akibat kurang berhati-hati dalam berkendara, sebuah mobil minibus di Kota Mobagu, Sulawesi Utara hilang kendali dan terjun bebas ke dalam sungai sedalam 4 meter. Peristiwa ini sempat terekam video amatir warga yang memperlihatkan proses penyelamatan pengemudi dari dalam jurang. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan warga berusaha menolong seorang pengemudi yang terperosok ke dalam sungai sedalam kurang lebih 4 meter. Peristiwa ini terjadi pada Jumat pagi sekitar pukul 9 WITA. Kendaraan tersebut melaju dari arah Motoboi Besar menuju ke Desa Poyowa Besar, namun tiba-tiba hilang kendali hingga akhirnya terjun bebas ke dalam sungai. Akibat kejadian ini, pengemudi mengalami luka akibat benturan dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, kendaraan yang rusak parah telah berhasil dievakuasi dan diamankan oleh warga bersama aparat setempat. Terjadi kecelakaan tunggal, diduga karena hilang kendali sehingga kendaraan tersebut masuk dalam sungai kecil. Nah, pada saat ini kami sudah turun TKP dan korban saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara barang buktinya sudah diangkat dari sungai dan akan dibawa ke bengkel. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Warga diimbau agar selalu berhati-hati saat berkendara, terutama di jalur menurun dan tikungan tajam. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi 1,3 juta ibu hamil, menyusui dan balita terlayani MBG akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Wihaji, mengunjungi 2 keluarga resiko stunting atau KRS di Desa Wusa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kelurahan Pandu, Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu pagi. Dalam kunjungan kedua wilayah tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji berdiskusi sekaligus meninjau rumah milik keluarga Kapugu Dolang di Desa Wusa dan keluarga Tengi Nur Hamidin di Kelurahan Pandu, Kota Manado. Saat meninjau rumah 2 keluarga tersebut, Wihaji berdiskusi langsung bersama keluarga risiko stunting dan memeriksa kelayakan rumah tinggal serta sistem sanitasi. Dari pantauan Kompas TV, 2 rumah tersebut belum memiliki sistem sanitasi yang memadai, sehingga perlu dilakukan intervensi berupa perbaikan.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyerahkan sejumlah bantuan, baik bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun dari program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Bantuan yang diserahkan diantaranya pembiayaan rehabilitasi rumah, bantuan bahan pokok selama periode tertentu untuk meminimalisir resiko stunting hingga pembangunan toilet. Ada juga bantuan uang tunai yang berasal dari bantuan pribadi menteri untuk 2 keluarga tersebut. Wihaji bilang saat ini data prevalensi stunting secara nasional di angka 19,8%. Pemerintah menargetkan penurunan stunting sebagai program prioritas, terutama dalam upaya menciptakan generasi unggul Indonesia di masa mendatang. Ke KRS, apa itu KRS? Keluarga Resiko Stunting. Kenapa ini penting, teman-teman sekalian, yang menjadi kewajiban saya bahwa hari ini se-Indonesia prevalensi stuntingnya 19,8, sementara di Sulawesi Utara sudah masih agak lumayan. Karena itu kita berharap di bawah naungan Bu Kaper, kemudian nanti ada pimpinan daerah baik bupati maupun wali kota bersama-sama, karena pesan dari Ketua Komisi 9 kita mesti duduk bareng. Termasuk hari ini kita duduk bareng untuk menyelesaikan beberapa KRS, keluarga risiko stunting. Dari kami keluarga mendapat bantuan ini, kami sangat senang, bahagia, dan tidak sangka-sangka dan kalau orang yang mau dapat rezeki untuk dapat bantuan sama seperti ini. Kami berterima kasih banyak karena sudah dapat bantuan. Dalam kunjungannya, Menteri Wihaji didampingi Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Sulawesi Utara, Jenny Yolawinokan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Sulut, Kristo Dharma Sondak. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebanyak 1,3 juta ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD telah terlayani dalam program makan bergizi gratis sejak program ini diluncurkan pertama kali awal tahun 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji saat kunjungan kerja di Manado Sabtu siang. Ibu hamil, ibu menyusui hingga balita non-PAUD atau disingkat B3 menjadi kelompok sasaran program makan bergizi gratis selain para siswa yang bersekolah di tingkatan PAUD hingga SMA sederajat. Dalam kunjungan kerjanya di Manado, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji bilang layanan makan bergizi gratis untuk kelompok B3 telah menjangkau sebanyak 1,3 juta orang di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Sejauh ini, kelompok B3 yang terlayani MBG di tahap awal karena tempat tinggal mereka berada dekat dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kemenduk bangga akan memperluas sasaran B3 penerima MBG ini dengan memaksimalkan pendataan dari tim pendamping keluarga di masing-masing wilayah, di mana tim pendamping keluarga ini akan mendata, mengedukasi para ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD, sekaligus mendistribusikan MBG ini ke rumah penerima manfaat. Per hari ini sudah 1,3 juta B3 yang sudah dilayani kementerian kita. 1,3 juta ibu hamil, ibu menyusui dan balita semacam ini. Tetapi ada warga kita yang memang SPPG belum masuk, maka kita bikin program genting. Termasuk warga ini. Beliau kita kasih sembako selama 6 bulan ke depan. Nah, karena ini belum ada yang belum tercover oleh SPPG-nya. Mungkin untuk anaknya sudah. Untuk anaknya, mungkin ada beberapa yang belum, memang belum sampai, SPPG-nya juga belum semuanya kita cover. Di sisi lain, untuk kelompok B3 yang belum terlayani akan dibantu Kemenduk Bangga dengan pemberian bahan pokok dari program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Bantuan bahan pokok dan tambahan nutrisi ini akan berlangsung selama 6 bulan. Pemberian MBG dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah dalam menyiapkan gizi berimbang bagi generasi mendatang, termasuk dalam pencegahan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di bangsa ini. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, stunting menjadi permasalahan bersama yang harus segera diatasi. Untuk itu perlu adanya kolaborasi antar instansi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Angka stunting di Indonesia masih 19,8%, sehingga perlu adanya program-program strategis untuk menekan angka tersebut.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Disampaikan oleh Bu Ketua Komisi 9, Bu Feli, bahwa ini mesti kerja bareng-bareng, duduk bersama. Insya Allah step by step kita kerjakan, termasuk problem-problem yang berkenaan dengan Kemenduk Bangga. Mulai dari siklus kehidupan supaya tidak stunting, supaya nanti baik-baik saja, lansianya diurus, kemudian kebutuhan yang lain-lainnya ada orang tua asuh, cegah stunting, yang itu nanti kita support dan saya minta nanti Kepala Perwakilan dari sini, nanti juga koordinasi dengan Dinas OPDKB di masing-masing kabupaten kota untuk support serius biar apa yang menjadi harapan dari eksekutif maupun legislatif bisa jalan bareng. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga juga mengajak masyarakat untuk turut berperan mengatasi stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Natasha Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.